Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan kriptografi modern ya. Yang kemarin stream Chipper sudah apa belum? Yang ini. Lupa ya. Baik, semoga bisa maksimal hari ini. Jadi nanti tergantung koneksi internet ya. Oke, saya kebut sedikit ya. Stream Chipper ya. Jadi kriptografi modern stream Chipper. Ya. Kategori Chipper berbasis bit ya. Jadi kriptografi berbasis binary digit itu ada dua. Yang pertama itu stream Chipper ya, Chipper aliran. Chipper aliran itu beroperasi pada bit tunggal. Jadi 0 XOR 1, 1 XOR 0, nah itu bit tunggal. Enkripsi atau dekripsinya itu bit per bit. Ya. Nah, yang kedua itu ada namanya Chipper block atau block Chipper. Block Chipper itu beroperasi pada blok bit. Ya, jadi bitnya itu dikelompokkan satu blok gitu. Contohnya ada 60 bit per blok, 64 bit per blok ya, 64 bit per blok. Sama dengan 8 karakter per blok. Nah, itu metode dalam Chipper berbasis binary digit. Ada dua, stream Chipper dan yang kedua adalah block Chipper. Jadi enkripsi dekripsinya itu blok per blok. Semua ada keunggulannya masing-masing ya. Nah sekarang stream Chipper ya, atau Chipper aliran ya. Itu mengenkripsi plaintext menjadi ciphertext setiap bit per bit dengan bit kunci dinamakan bit keystream atau byte per byte, ya, 1 byte setiap kali transformasi. Ya. Algoritma ini dikenalkan oleh Vernam yang disebut dengan Vernam Chipper. Ya. Namanya memang Vernam gitu ya. Vernam Chipper diadopsi dari one time pad Chipper, yang dalam hal ini karakter diganti dengan bit 0 atau 1. Ya. Contohnya di sebelah kanan ada kotak hitam yang di dalamnya ada gambar plaintext dengan panahnya yang berisi bit binary digit. Yang di sebelah kiri ada chipper key atau kunci chippernya yang berisi dengan binary digit juga ya. Nah, masuk ke kotak enkriptor ya. Kotak enkriptor dan luarannya itu adalah berupa ciphertext yang terdiri dari binary digit juga. Nah, seperti itu. Itu stream Chipper. Ya, jadi semua yang ada di komputer kita A sampai Z, 0 sampai 9, titik koma, petik, garis miring, dan sebagainya, semua karakter itu diproses berbasis bit. Nah, terus dienkripsi, ciphertext-nya juga berbasis bit binary digit. Nah, itu ya. Nah, kita perlu memahami sesungguhnya yang terjadi di dalam Chipper aliran itu seperti ini.
pengirim dan penerima itu mempunyai generator kunci ya, yang disebut keystream generator ya. Generator itu berarti apa? Ya anggap aja mesin untuk di sini dalam rangka membuat kunci ya. Justru yang perlu kita pelajari adalah keystream generator ya. Karena apa? Karena enkripsi dan dekripsinya itu menggunakan metode XOR sederhana. Jadi stream chipper itu tidak menggunakan algoritma tertentu, tapi yang perlu dipikirkan adalah generator keystreamnya atau pembangkit kuncinya. Nah, ini ya, kotak besar di pengirim dan penerima ini pembangkit kunci. Nah, berarti kita belajar pembangkit kuncinya di sini ya. Jadi proses enkripsi, dekripsi itu tetap ada plain text dengan kuncinya. Tapi di sini kunci ini khusus sifatnya, artinya yang perlu dirahasiakan adalah di keystream generator. Karena kunci sebagai kekuatan dalam enkripsi, dekripsi di stream chipper. Ya. Saya ulangi lagi, kunci sebagai kekuatan dari enkripsi, dekripsi di metode stream chipper ya. Nah, jadi kalau kekuatan berarti kita belajar di keystream generator gitu ya. Kita lanjutkan. Bit-bit kunci untuk enkripsi, dekripsi disebut keystream ya. Jadi binary digit untuk kuncinya, kunci enkripsi, kunci dekripsi itu disebut keystream ya. Nah, keystream ini dibangkitkan oleh generator ya, atau pembangkit kunci ya, keystream generator gitu ya. Nah, keystream generator tadi itu meng-XOR-kan dengan bit plain text-nya B1, B2 menghasilkan aliran bit-bit ciphertext. Nah, jadi rumusnya sama dengan yang dulu-dulu, tapi di sini menggunakan XOR ya, karena berupa binary digit ya. Jadi ciphertext sama dengan plain text XOR kunci. Nah, itu ya, bacanya seperti itu. Di sisi penerima dibangkitkan keystream yang sama untuk mendekripsikan aliran bit ciphertext. Jadi pengirim dan penerima itu keystreamnya sama gitu ya teman-teman ya. Nah, pengirim dan penerima itu keystreamnya sama. Nah, ini salah satu contoh membuat enkripsi, dekripsi berbasis binary digit ya. Contoh ada plain text berbasis binary digit 11001010101010101010 ya. Kuncinya yang disebut keystream itu adalah 10010101010101101. Di XOR-kan, yang di XOR-kan itu sama hasilnya 0. Jika tidak sama hasilnya 1 ya. 1 XOR 1 karena sama hasilnya 0 ya. 1 XOR 0 karena tidak sama hasilnya 1. Dan seterusnya ya. Nah, ini ciphertext-nya. Dekripsinya itu menggunakan kunci yang sama dengan enkripsi sehingga menghasilkan plain text balik ya seperti pada awalnya. Nah, teman-teman nggak perlu mikir binary digitnya ya. Ini hanya contoh. Jadi kalau belajar binary digit tetap bisa buka berhitung.id ya, konversi bilangan ya,
konversi bilangan. Tetapi pada kenyataannya teman-teman itu nanti belajar menggunakan bahasa pemrograman. Jadi ini otomatis dilakukan oleh komputer. Nah, teman-teman hanya menerapkannya di bahasa pemrograman, gitu ya. Keamanan chipper alir bergantung seluruhnya pada kekuatan keystream generator, ya, pembangkit kuncinya, ya. Tinjauannya ada 3, teman-teman. Jadi kekuatannya itu ditinjau dari 3 ini. Yang pertama, jika kuncinya itu seluruhnya adalah 0. Yang kedua, jika kuncinya itu berulang secara periodik. Dan yang ketiga, jika kuncinya itu benar-benar acak, ya, benar-benar acak. Nah, seperti itu ya. Kasus pertama, jika pembangkitnya itu adalah 0 ya. Nah, ini studi kasus dalam membuat kunci, teman-teman ya. Jika seluruhnya 0, itu ciphertextnya itu sama dengan plaintext ya. Karena kunci ini tidak bermakna. 00000 itu tidak bermakna, teman-teman. Nah, sebab ciphertext sama dengan plaintext di XOR-kan 0, itu sama halnya dengan plaintext ya. Tidak ada artinya sama sekali. Nah, itu ya. 0 itu melambangkan tidak ada kehidupan, teman-teman. Jadi tidak ada artinya, gitu ya. Nah, kasus yang kedua, jika pembangkit mengeluarkan keystream yang berulang secara periodik. Maksudnya berulang bagaimana? Nah, ini warnanya beda-beda. Itu menunjukkan pengulangan. Misalkan kuncinya 110110, diulang lagi dengan warna biru muda, 110110, diulang lagi dengan warna ungu ya, 110110, diulang lagi dengan warna hijau, 110110, seterusnya. Maka ini sebetulnya algoritma enkripsi sama dengan chipper XOR sederhana yang memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah. Karena pembangkitnya itu berulang, pembangkit kuncinya itu berulang, atau kuncinya itu berulang. Itu tingkat keamanannya sangat rendah, teman-teman. Nah, yang paling bagus itu seperti apa? Ya, ini kasus yang ketiga. Jika pembangkit mengeluarkan keystream benar-benar acak, ya benar-benar acak, maka algoritma enkripsinya itu seperti OTP, one time pad, dengan tingkat keamanan yang sempurna. Ya. Nah, maka membuat generator atau pembangkit kuncinya itu atau acak, benar-benar acak, 01101 dan seterusnya itu acak. Acak ya. Jadi ini pembangkit ya. Nah, pada kasus ini panjang keystreamnya itu sama dengan panjang plaintextnya. Jadi kalau panjang kuncinya itu sama dengan plaintextnya dan kita mendapatkan chipper alir sebagai unbreakable chipper atau chipper yang tidak bisa dipecahkan gitu ya. OTP, kok ada OTP di sini Pak, one time pad, padahal belum dijelaskan sebelumnya. Lah ini nanti setelah slide ini saya jelaskan ini ya. Ini sebetulnya memang rangkaian di kriptografi klasiknya, tapi karena muncul di kriptografi modern nanti saya baru bisa menjelaskannya supaya tidak lupa. Nah, selanjutnya kesimpulannya bahwa tingkat keamanan chipper alir terletak antara chipper XOR sederhana dengan OTP. Nah, semakin acak keluaran yang dihasilkan oleh pembangkit keystream, semakin sulit kriptanalis memecahkan ciphertext. Nah, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita ini diajari di dalam chipper aliran ini membuat kunci yang kuat
gitu ya, membuat pembangkit kunci yang kuat. Jadi jangan fokus di enkripsi dekripsinya karena itu terlalu sederhana menggunakan XOR itu. Nah, supaya kuat maka kuncinya yang harus kuat. Nah, gitu. Nah, sekarang kita belajar algoritma prosedur daripada membuat keystream generator ya. Keystream generator diimplementasikan sebagai prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima pesan. Ya. Keystream generator dapat membangkitkan keystream berbasis bit per bit atau dalam bentuk blok-blok bit. Ya. Jika keystream berbentuk blok-blok bit, chipper blok dapat digunakan untuk memperoleh chipper alir. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Keystream generator diimplementasikan sebagai prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima pesan. Ya. Jadi pengirim pesan itu mempunyai prosedur keystream yang sama dengan penerima pesan. Keystream generator dapat membangkitkan keystream berbasis bit per bit atau dalam bentuk blok-blok bit. Jika keystream berbentuk blok-blok bit, chipper blok dapat digunakan untuk memperoleh chipper alir. Nah, seperti itu ya. Keystream generator menerima masukan sebuah kunci umpan, teman-teman ya. Luaran dari prosedur merupakan fungsi dari umpan, lihat gambar di bawah ini ya. Pengirim dan penerima harus memiliki kunci umpan yang sama ya. Kunci umpan ini harus dijaga kerahasiaannya. Jadi maksudnya gini, teman-teman. Jadi keystream generator itu anggap saja di situ algoritma untuk membuat kuncinya itu benar-benar acak. Nah, supaya bisa berjalan atau bisa menghasilkan sesuatu, itu dikasih bilangan biner ya, dikasih biner itu secara umpan. Nah, umpan ini dirahasiakan oleh kita. Sehingga apa? Karena rahasia sifatnya baik dari pengirim maupun penerima itu maka menghasilkan kunci yang kuat gitu ya. Kenapa harus begitu, Pak? Nah, karena itu tadi alasannya adalah bahwa chipper aliran ini sangat sederhana, mengeksorkan bit per bit sangat sederhana, sehingga kalau terlalu sederhana itu mudah untuk dibobol atau di-crack atau di-kriptanalis. Nah, maka perlu membuat keystream generator yang menghasilkan bilangan biner secara acak dan butuh umpan. Nah, itu ya. Nah, kalau masih kurang jelas nanti bisa diputar di YouTube. Contohnya umpan adalah 111. Nah, umpan adalah kunci 4 bit yang dipilih sembarang kecuali 0, jangan 0 ya. Tidak menghasilkan apa-apa, maka harus contoh di sini adalah 111. Nah, algoritmanya untuk memperoleh keystream itu sangat sederhana, yakni caranya adalah 111 ini dijejer seperti ini ya. Dijejer seperti yang ada di gambar ini, 111 ya. Nah, setelah itu XOR bit pertama dengan bit keempat. Nah, ini yang diwarnai merah itu bit pertama dengan bit keempat di XOR-kan ya. Sehingga menghasilkan 0 ya, 0. Nah, 1 XOR 1 hasilnya taruh di kanannya. Terus dilanjut ya. 1 XOR 0 hasilnya 1. Lanjut terus sampai berulang 15 bit, teman-teman. Ya. Sampai berulang 15 bit. Nah, begitu ceritanya. Secara umum, jika panjang kunci umpan adalah n bit, maka bit-bit kunci tidak akan berulang sampai 2 pangkat n kurang 1 min 1 bit. Nah, itu ya. Nah, contoh
keystream generator yang di atas tadi itu begini sebetulnya secara algoritma. Feedback shift register ya adalah contoh keystream generator, terdiri dari dua bagian, register geser, and bit dan fungsi umpan balik. Nah, yang atas ini register. Register itu apa? Ada yang tahu? Ya. Register ini memori menyimpan bit ya. Register ini memori menyimpan bit. Nah, pasti digambarkan dengan kotak-kotak seperti ini ya. B1, B2, B3, B4 ini adalah bit pertama, bit kedua, bit ketiga. Nah, satu kotak ini satu register, dianggap saja begitu. Nah, ini bit pertama, 2, 3. Nah, itu di-XOR-kan, dikasih umpan balik di sini ya. Nah, hasilnya akan keluar, ditaruh di sebelahnya. Dan seterusnya ya. Contoh feedback shift register itu adalah linear feedback shift register. Nah, contohnya seperti ini. B1 di-XOR-kan dengan B4 katakanlah ya, keluarannya ditaruh di sini. Terus B2 di-XOR-kan dengan hasilnya tadi, di-XOR-kan lagi, keluar lagi. Bit keluarannya seperti ini. Nah, itu ya. Contoh RS 6 bit seperti ini tadi. Ini contoh yang kita gunakan tadi, 4 bit ya. Nah, sehingga kalau LSFR 4 bit itu diinisiasi dengan 111, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini akan menjadi kelemahan. Karena apa? Sudah pasti jelas kalau dibuat seperti ini, keluarannya seperti ini. Nah, 111. Nah, ini luarannya. Nah, ini registernya tadi ya. Jadi pergeserannya register tadi. Nah, pergeseran ke 0 sekian, pertama sekian, kedua sekian, sampai 14. Berarti jumlahnya 15. Nah, contoh yang di atas tadi, hasilnya seperti ini. Kalau nggak percaya silahkan dibuat. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah jadi tabel. Nah, kalau sudah jadi tabel, orang tinggal buka. Kalau kuncinya 1111, umpanannya, maka baris pertama menghasilkan sekian, baris kedua menghasilkan sekian, itu sudah jelas. Nah, gitu ya. Serangannya, nah karena terlalu sederhana, maka yang pertama misalkan dengan serangan non-plain text attack, jadi cryptanalyst mengetahui potongan plain text aslinya dan ciphertextnya berkoresponden. Nah, ini sama dengan yang Wigner cipher dulu ya. Hasil kuncinya itu adalah dari potongan plain text tersebut. Nah, kalau nggak percaya, maka seperti ini. Plain text di-XOR-kan ciphertext. Ini plain text sudah diketahui ya, di-XOR-kan dengan ciphertext. Maka sama halnya dengan plain text, XOR dalam kurung plain text, XOR kunci. Nah, plain text, XOR plain text, itu hasilnya pasti 0 ya. Nah, di-XOR-kan dengan kunci, maka hasilnya adalah kunci. Nah, valid sudah. Nah, kalau sudah di-XOR-kan dengan 0, maka kunci ini adalah valid. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya ini, karakter E itu di dalam bilangan biner itu adalah 011000101. Kalau nggak percaya, kita bisa lihat biner ke ASCII ya, biner ke ASCII. Apa ini? Tutup. Nah, angka biner. Wah, keliru saya tadi. ASCII ke biner harusnya biar mudah ya. Tapi nggak apa-apa, di copy saja. Nah, ini plain text ini adalah karakter E. Nah, kalau nggak percaya, kita bisa taruh sini. Nah, ini huruf E kecil ya. Nah, karakter 5 itu adalah kuncinya. Kuncinya. Nah, itu 5. Nah, kita XOR-kan 0 dengan XOR 0 hasilnya 0, 1 dengan XOR 0 1, 1 1 0, 0 1 1, 0 0 0, 1 1 0, 0 0
0, 11, 0. Maka hasil ini adalah huruf P besar. Kalau nggak percaya bisa kita konversikan. P besar. Nah itu teman. Maka seperti ini di dalam zipper aliran semudah ini ya. Stream zipper itu semudah ini. Nah maka kalau tadi plain text diesorkan dengan zipper text-nya itu akan menghasilkan kunci. Akan menghasilkan kunci. Nah ini zipper text diesorkan dengan plain text-nya itu pasti akan menghasilkan kunci. Nah, karena terlalu sederhana tadi XOR itu ya. Kalau sama pasti hasilnya 0, kalau tidak sama pasti hasilnya 1 dan itu diesorkan bit per bit. Nah, sehingga itu sangat mudah untuk dilakukan pencarian kuncinya dengan teori ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang ada ciphertext only attack. Ya, ini cryptanalysis hanya memiliki beberapa potongan ciphertext saja. Namun cryptanalysis mendeduksi bahwa ciphertext tersebut dihasilkan dari penggunaan potongan keystream yang sama yang digunakan lebih dari sekali terhadap beberapa potongan ya. Beberapa potongan yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena bit keystream yang dihasilkan keystream generator memiliki periode yang berulang. Contohnya, cryptanalysis memiliki dua potongan ciphertext yang berbeda, C1 dan C2, yang merupakan hasil enkripsi dua buah plaintext dengan bit keystream yang sama. Nah, esorkan kedua ciphertext tersebut. C1 dengan diesorkan dengan C2 itu sama halnya dengan plain text diesorkan dengan kunci, diesor lagi plain text kedua diesorkan dengan kunci. Itu sama seperti itu. Plain text 1 dengan XOR P2 itu sama halnya dengan 0. Nah, maka sama dengan plain text pertama, plain text kedua. Nah, diesorkan dengan kunci itu sama halnya dengan 0. Nah, maka sudah ketemu C1 adalah P1, C2 adalah P2. Jika P1 atau P2 tidak diketahui dua buah plaintext dengan XOR satu sama lain ini dapat diterka dengan menggunakan statistik pesan. Misal dalam teks bahasa Inggris dua buah spasi ter-XOR-kan atau spasi dengan huruf E yang paling sering muncul dan sebagainya. Nah, di dalam komputer itu bahayanya kalau kita menggunakan spasi ya. Jadi karena spasi itu binernya sama, maka jangan menggunakan spasi kalau sudah menggunakan kriptografi. Spasinya dihilangkan. Bahayanya adalah bisa dibobol seperti teori ini. Nah, itu. Karena tadi spasi itu pasti ketahuan setiap ada kalimat di spasi, maka diambillah binernya spasi, maka akan ketahuan. Cryptanalysis cukup cerdas untuk mendeduksi kedua plaintext tersebut. Terus ada flip bit attack, tujuannya mengubah bit ciphertext tertentu sehingga hasil dekripsinya berubah. Nah ini dengan maksud hack itu ya, teknik hack ya, mengubah dengan memberikan flip ya bit tertentu ya, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Nah seperti ini, maka U hasilnya menjadi T. Nah kalau di flip ya, nah, U ini seperti ini U ya, 0010 1101 ini bitnya. Nah kita bisa cek di sini ya. Oh, spasi malah ya, apa? Strip ya, 0010 strip ya. Diflipkan menjadi seperti ini. Ini yang diflip itu hanya belakangnya saja, ya diganti maksudnya gitu ya. Diflip itu diganti. Nah, kalau di sini ternyata beda ya.
bukan U, bukan T. Udah nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Maka ini sangat berbahaya. Pengubahan 1 bit huruf U dari ciphertext sehingga menjadi T. Hasil dekripsinya itu seperti ini. Ya. Harusnya $10 itu bisa menjadi seberapa ini? 10.000 $10. Itu bahaya sekali. Nah, ini salah satu contoh. Pengubahan pesan tidak perlu mengetahui kunci, ya hanya perlu mengetahui posisi pesan yang diminati saja. Nah, itu. Serangan semacam ini memanfaatkan karakteristik cipher alir yang sudah disebutkan di atas bahwa kesalahan 1 bit pada ciphertext hanya menghasilkan kesalahan 1 bit pada plaintext. Ya. Aplikasi ini, cipher aliran ini digunakan di saluran komunikasi, teman-teman. Ya. Cipher alir cocok untuk mengenkripsi aliran data yang terus-menerus seperti saluran komunikasi. Mengenkripsi data pada saluran yang menghubungkan antar dua buah komputer atau jaringan telepon seperti mobile GSM seperti yang kita gunakan. Nah, jadi mengapa mudah sekali disadap? Karena ciphernya, enkripsi dekripsinya menggunakan stream cipher. Nah, itu teman-teman alasannya ya. Kenapa seperti itu? Jika bit ciphertext yang diterima mengandung kesalahan, maka hal ini hanya menghasilkan 1 bit kesalahan pada waktu dekripsi. Karena tiap bit plaintext ditentukan hanya oleh 1 bit ciphertext. Jadi arsitekturnya sudah dibuat seperti ini. Telepon kita, terus mungkin streaming, nah itu semuanya menggunakan metode ini ya, karena supaya waktunya cepat. Coba kalau menggunakan blok cipher yang lama gitu ya, kita telepon suaranya nggak nyampe-nyampe ya, karena terlalu berat di enkripsi dan dekripsi. Tapi kalau dengan stream cipher itu menjadi ringan dan cepat, itu alasannya. Baik, sebelum saya jelaskan OTP, silakan bertanya. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Monggo. Kalau di Google Meet Anda sudah ada tanda raise hand, tanda begini, nah di Google Meet Anda silakan sebelum bertanya, contoh seperti ini. Nah, raise hand, ini ya, tanda untuk bertanya. Nah, Google Meet sudah ada raise hand-nya, sudah dilengkapi, jadi lebih bagus. Kemarin-kemarin nggak ada, sekarang sudah ada. Ya, silakan Mas. Mas Irfan. Halo, Mas Irfan, silakan bertanya. Oh, hanya mencoba. Boleh, boleh. Iya. Sudah ditekan tombolnya lagi supaya resennya hilang, Mas. Nah, tekan lagi sudah supaya hilang. Oke. Yang lain? Yang lain? Ada yang tanya? Mudah ya? Mudah. Jadi teman-teman kalau sudah mencoba coding dengan XOR sederhana itu menggunakan namanya stream cipher. Itu ya. Masih belum mudeng atau bagaimana? Ya, silakan ditanyakan. Kok sudah mau duhur ya? Jam 11.08 sudah, masjidnya sudah berbunyi nih. Ya, ayo
Tolong ditanyakan kalau ada persoalan. Belum ada pertanyaan. Oh gitu. Oke, jadi saya lanjutkan ke OTP ya. Oke, OTP ini adalah kriptografi klasik yang unbreakable cipher. Katanya kemarin semuanya tidak ada yang aman, Pak, gitu kan. Dengan algoritma yang sudah ada itu tidak ada yang aman, Pak. Kok ini ada kriptografi yang tidak bisa dipecahkan? Oh, itu gimana, Pak? Nah, ini namanya OTP, one time pad ya. Jadi satu kali pakai gitu ya. OTP itu satu kali pakai ya. Pendahuluan unbreakable cipher merupakan klaim yang dibuat oleh kriptografer terhadap algoritma kriptografi yang dirancangnya. Namun kebanyakan algoritma yang sudah pernah dibuat orang adalah breakable cipher. Breakable ya. Seperti yang Caesar cipher, Wegener cipher, Playfair cipher, Enigma cipher, Hill cipher itu breakable cipher, bisa dipecahkan ya, ada kadaluarsanya ya, bisa dipecahkan. Nah, yang tidak bisa dipecahkan ini, nah, jawabannya adalah benar-benar ada. Ternyata ada algoritma kriptografi yang tidak bisa dipecahkan. Apa syaratnya? Syaratnya untuk tidak bisa dipecahkan adalah yang pertama, kunci harus benar-benar acak. Kunci kriptografinya yang acak, berarti kekuatannya itu dikunci, bukan algoritmanya. Ya. Nah, yang kedua adalah panjang kuncinya, itu sama dengan panjang plain text. Jadi kalau plain text-nya itu satu paragraf, maka panjang kuncinya juga harus satu paragraf. Nah, penjelasan acak di sini tidak dapat diprediksi nilai yang dan tidak dapat diulang, itu acak. Jadi misalkan kita punya satu kunci, kunci ini hanya digunakan satu enkripsi, dekripsi, sudah. Habis itu dilebur, dihilangkan, dihancurkan. Jadi kalau mau enkripsi, dekripsi, buat kunci baru. Itu namanya acak. Akibatnya 1 dan 2 plain text yang sama tidak selalu menghasilkan ciphertext yang sama. Itu hasil dari enkripsi dekripsi dengan kunci yang berbeda-beda. Itu ya, paham ya? Akibat dari kunci dan panjang kunci ini menghasilkan plain ciphertext yang sangat acak ya. OTP satu-satunya algoritma kriptografi sempurna, aman, perfect secrecy, sehingga tidak dapat dipecahkan. Itu adalah OTP ini. Ditemukan pada tahun 1917 oleh Major Joseph Moubrok. Nah, ini nggak tahu orang mana ini ya. OTP mengatasi kelemahan pada Wegener cipher karena Wegener cipher itu mengulang penggunaan kunci secara periodik, mudah ditemukan dengan metode Kasiski. Pada OTP panjang kunci sama dengan panjang plain text-nya, gitu ya. Nah, jadi OTP ini membuat panjang kuncinya itu sama dengan plain text-nya. Jadi contohnya, kalau plain text-nya satu paragraf, kuncinya juga satu paragraf. Dengan persis sesuai dengan panjang plain text-nya, gitu ya. Nah, itu syaratnya begitu. Nah, itu salah satu contoh di bawah yang merah ini. Nah, OTP ya, pad-nya ini adalah kertas block note, contohnya seperti ini. Berisi deretan huruf kunci yang dibangkitkan secara acak. Nah, ini kunci. Jadi ada block note ya, ini salah satu contoh, itu kunci semuanya. Teman-teman pernah tahu crack-crackan ya. Jadi kalau mau install software itu diklik dulu random key-nya, key randomnya. Nah, itu sama dengan OTP ini.
Nah, gitu ya. Jadi membangkitkan, gitu ya. Nah, contohnya isinya seperti ini. Jadi ini satu dipakai selesai, satu lagi dipakai selesai sampai berkali-kali pakai, yang berbeda-beda, itu ya OTP. Pengiriman dan penerima pesan memiliki salinan kopi pad yang sama. Satu pad hanya digunakan sekali pakai. Nah, itulah mengapa dinamakan OTP, one time pad. Sekali pad telah digunakan, ia dihancurkan supaya tidak dipakai lagi. Sehingga itu membuat kriptanalis itu sulit, gitu ya. Aturan enkripsi dan kripsi yang digunakan persis sama seperti beginner zipper, bedanya tidak perlu perulangan kunci secara periodik. Nah, enkripsi dekripsinya seperti ini, modulus 26. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, sudah paham ya. Nah, itu OTP. Nah, ini bisa dibaca sendiri karena sangat mudah ya. Nah, beserta kelemahan-kelemahannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Nah, itu alasannya ya. Jadi, intinya kriptografi itu harus menerapkan metode sekali pakai, kuncinya sekali pakai. Dan panjang kuncinya itu sama dengan panjang plaintext-nya. Itu bisa dikatakan aman. Karena mempersulit kriptanalis. Nah, kesimpulannya di situ. Nah, nanti bisa dibaca sendiri karena secara teoritis sangat gamblang. OTP itu sangat mudah dipahami. Oke, silakan bertanya. Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Mudah sekali ya. Nah, mudah sekali berarti tidak ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Ya, Mas Ali, silakan bertanya. Yang tadi yang bahas cracking itu termasuk ini tadi Pak ya? Juga bisa berarti. Yang cracking aplikasi tadi loh Pak. Oh iya, itu maksud saya adalah itu loh di dalam key generatornya crack itu kan muncul periodik tuh. Maksud saya itu adalah salah satu contoh bahwa ketika penggunaan kunci yang muncul di crack Windows itu hanya sekali pakai gitu Mas. Hanya sekali pakai maksudnya gitu. Jadi ketika dibangkitkan itu dipakai untuk buka key numbernya Windows. Nah, tapi kalau sampai pakai lagi kan nggak bisa, harus klik keystream generator lagi ya. Klik generate gitu. Maksudnya begitu, Mas. Nah, itu maksudnya salah satu contoh sekali pakai. Tapi bukan berarti ini digunakan, teori ini digunakan untuk nge-crack, bukan. Ya, jangan salah paham. Itu hanya salah satu contoh pemakaian gitu loh. Nah. Oke, apalagi? Buat kuncinya tadi Pak ya berarti ya Pak. Maksudnya gimana? Kuncinya? Jadi digunakan buat buka apa namanya kunci yang iya, kunci. Iya, kunci. Jadi kalau seandainya sampean gini Pak. Misalkan mempunyai aplikasi untuk contohnya sampean membuat aplikasi untuk enkripsi ya. Nah, sampean harus membuat aplikasi yang disebut keystream generator, Mas. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat kunci yang terbarukan. Jadi di-generate jadi kunci baru digunakan untuk enkripsi-dekripsi. Terus sekali pakai itu hancur. Sampai klik lagi, generate lagi, muncul kunci baru digunakan lagi gitu, Mas. Sekali pakai sudah. Terus besoknya lagi mau enkripsi di-generate lagi yang baru gitu, Mas.
Tapi generatornya itu dirahasiakan, jangan dibagikan orang lain, gitu Mas. Paham ya? Nah, itu Gini Pak, aman. gini Pak. Kan seandainya kan saya kan download, bentar, yang kayak IDM lah, gampangannya. IDM kan cuma 30 hari. Nah, itu berarti Iya, kita bisa manipulasinya pakai itu ya, Pak. Kayak apa namanya? Kayak passwordnya itu pakai password. generator ya. Ya, itu tadi. Berarti Eh, bisa pakai ini. ya bisa jadi logis juga, logis ya, bisa jadi Mas. Yang penting logis. Jadi artinya komputer ini kan logika, yang penting logis. Kalau nggak logis kan error gitu aja, ya kan? Bisa jadi seperti itu Mas. Ya, sampai membuat key generator sendiri. Nah, nanti dimasukkan di situ, terbarukan bisa digunakan gitu. Oke, ada lagi? Sampun Pak, sampun. Oke, alhamdulillah. Ini Mbak Dewi mau tanya tentang KP lo. Itu di WA aja, jangan di sini. Waduh. Karena apa? Kalau di sini nih udah tak rekam untuk materi kuliah ya. Nanti saya upload di YouTube. Nanti di WA aja ya. Ya Mbak Dewi ya. Jadi ya silakan, ada yang tanya seputar kriptografi. Ini cuma berlaku untuk teks saja, Pak, atau voice atau Ya gambar juga semuanya, bisa, Pak? semuanya. Namanya digital ya, digital berarti yang apa ditransfer atau dikirim secara stream ya, secara aliran, maka bisa dienkripsi menggunakan metode ini gitu ya. Jadi sampai video call gitu ya, atau yang lain, suara boleh atau teks yang itu sifatnya stream gitu ya, aliran. Makanya live video streaming itu maksudnya adalah live datanya itu langsung terkomunikasi saat itu juga, stream gitu ya, streaming aliran gitu, maksudnya gitu. Jadi makanya telepon ataupun video call itu menggunakan metode ini gitu loh, metode Jipper Stream. Dan memang kelemahannya XOR-nya sederhana tanpa algoritma yang sulit. Maka yang perlu diperkuat, yang perlu teman-teman pahami adalah memperkuat kuncinya gitu loh, sehingga menghasilkan hypertext yang kuat. Itu streaming. Beda nanti yang blok, hyperblock ya. Hyperblock itu algoritmanya dibuat sulit, kompleks, sehingga karena memang bukan untuk streaming, walaupun bisa, tapi itu efeknya adalah lambat gitu ya, efeknya streamingnya itu lambat gitu. Tapi kalau yang ini streamingnya cepat karena ringan gitu, tidak perlu algoritma yang jelimet gitu. Itu yang harus kita pahami, Mas. Silakan teman-teman membuat coba aplikasi, di situ ketika ada data masuk langsung di enkripsi dekripsi dengan metode ini tadi. Silakan dicoba seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Enggak ada? Halo? Halo Pak, Iya, silakan bertanya. belum ada Pak. Oh, belum ada. Baik, kalau gitu kurang lebihnya silakan dipelajari lagi kalau masih kurang jelas ya. Intinya mudah. Chipper aliran ini sangat mudah, sangat sederhana. Yang terpenting tadi membuat keystream generator sendiri kuncinya, itu ya. Nah itu karena sudah tuhur,
kita sampai di sini dulu ya. Minggu depan insya Allah karena wisuda berarti kita break ya, kita break. Kalau mau kuliah ya nanti dirapel minggu depannya lagi bulan Desember ya. Jadi insya Allah ada wisuda. Tentu saya tidak bisa memberikan materi gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.